Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du, ahibba'il kiram, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana yang disabdakan bahwasanya sebaik-baik akhlak adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbal kiram, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil beliau mempunyai julukan oleh masyarakat Mekah, oleh penduduk Mekah disebut sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Mengapa Rasulullah SAW disebut Al-Amin? Karena memang ketika kecil Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun berbohong. Tidak pernah keluar dari lisannya, dari mulutnya sesuatu yang tidak baik. Semuanya pasti yang keluar, pasti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang terpuji. Maka pantas beliau memiliki nama Muhammad dan punya julukan Al-Amin, yang artinya adalah orang yang terpuji dan juga orang yang terpercaya. Ahibbal kiram, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat indah yang menggambarkan bagaimana akhlak mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Cerita ini ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam setelah dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW menjadi pemuda atau orang yang paling dibenci di Mekah. Seketika itu setelah kejadian itu Rasulullah SAW malamnya berkeliling di kota Mekah. Ketika berkeliling melihat seorang nenek yang tua renta, sudah sangat berumur, membawa sebongkah kayu bakar yang besar. Karena Rasulullah SAW iba dan kasihan melihat seorang nenek yang sudah kepayahan membawa satu bongkah di pundaknya, satu bongkah kayu bakar di pundaknya. Maka Rasulullah SAW menawarkan bantuan kepadanya. Berkatalah Rasulullah SAW, "Wahai nenek, saya akan bantu Anda. Saya akan angkatkan kayu bakar sampai ke rumah Anda." Maka sang nenek pun sangat gembira, sangat senang, karena memang sudah tidak kuat sang nenek tersebut. Dari langkahnya pun tidak kuat. Maka dengan senangnya kayu bakar yang ada di pundak nenek tersebut diserahkanlah ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dengan senang hati membantu. Beliau mengangkatkan hingga sampai ke rumah sang nenek tersebut. Sang nenek pun setelah diangkatkan dan sudah sampai di rumahnya, sang nenek pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Anta khair, kamu orang yang baik, luar biasa kamu nak, kamu pemuda yang baik, jarang-jarang ketemu pemuda yang seperti ini, mau membantu hingga sampai ke rumah dengan susah payah." Dan seketika itu sang nenek pun mengatakan kepada Rasulullah, karena sang nenek belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, belum pernah sedikit pun, wajahnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Karena beliau, sang nenek mendengar berita-berita hoak tentang Rasulullah SAW, lalu sang nenek pun mengucapkan cerita atau mengucapkan kata-kata yang sebenarnya menyakitkan Rasulullah. Kata-katanya adalah, "Jangan kau jadi seperti Muhammad, karena dia adalah pemuda yang tukang bohong, pemuda yang tukang sihir, pemuda yang majnun, orang yang gila, na'udzubillah min syarri dzalik." Hinaan, cercaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad di depan sang nenek tersebut. Tetapi dengan senyum indahnya Rasulullah SAW tetap tenang, tidak sedikit pun marah. Di akhir pembicaraan, sang nenek pun bertanya kepada pemuda atau kepada Rasulullah SAW tersebut, "Wahai nak, siapakah namamu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Nama saya Muhammad." Seketika itu tangis sang nenek pecah. Dikarenakan orang yang diolok-olok, yang dihina-hina, ternyata ada di depan matanya.
dan menjadi bantahan terhadap berita-berita hoak di kalangan masyarakat Mekah. Ternyata Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, tidak sebagaimana yang digambarkan berita-berita yang tidak benar. Seketika itu sang nenek pun mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung masuk Islam karena melihat akhlak mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ahibba'il kiram, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW min qaulin au fi'lin, dari perkataan ataupun perilaku Rasulullah SAW. Mari kita contoh. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.